Dunia jurnalistik ini kan luas sekali ya. Kamu sepakat nggak sih, Yurika? Sangat luas. Jadi sekecil apapun bisa jadi narasi. Tapi kalau narasinya tidak berbobot, gimana caranya kamu bisa mendongkrak narasi ini bisa berbobot? Anggap aja investigasi masalah narasumber tersebut diduga adanya keterlibatan masalah tindak pidana korupsi. Apa yang mesti harus kamu siapkan dan apa yang mesti harus kamu hindar? Saya sih sebelumnya pernah ya Pak, kayak mewawancarai kayak gitu. Jadi itu pertama tuh saya harus baca dulu nih apa yang riset isu yang akan saya bawakan. Kamu pernah nggak sih mengalami di MBK Pos, terkadang berita kamu itu nggak pernah naik? Ya ada sih Pak. Berapa kali pernah terjadi? Ya beberapa kalinya saya kurang perhatiin sih Pak. Cuman ya menurut saya mungkin saya harus lebih lagi sih Pak untuk mencari isu yang benar-benar pas gitu. Kamu seneng nggak sih dengan ada kegiatan podcast Suara MBK Pos? Seneng lah Pak, kita bisa menyuarakan jadi. Kita bisa menyuarakan ya kan. Kamu suka di rubrikasi apa sih? Kalau aku sendiri di politik sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali dengan kami di acara Suara MBK Pos. Teman-teman MBK Pos, hari ini di edisi kedua saya masih ditemani oleh teman-teman kami yang ada di MBK Pos. Bagaimana perjalanan MBK Pos dari mulai awal sampai akhir sekarang ini sudah hampir beranjak di 16 tahun. Kami ingin melaksanakan kegiatan ini untuk berbicara santai. Teman-teman Suara MBK Pos, hari ini saya ditemani oleh Yurika. Tuh. Apa kabar Yurika? Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah sampai? Bapak gimana? Alhamdulillah. Ini udah di Bandung ya? Udah di Bandung, kita jauh-jauh dari Jakarta. Sahabat-sahabat MBK Pos, di Suara MBK Pos hari ini kita tuh mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis. Kita lagi ada rapat redaksi dengan suasana yang tenang, adem, tapi ruangannya agak sedikit nggak adem. Tapi nggak apa-apa. Yurika, iya Pak. Kamu sudah mulai berapa lama berada di MBK Pos? Saya berada di MBK Pos sih baru ya Pak ya, belum sebulan di sini. Oke. Kamu tahu dari MBK Pos dari mana kira-kira? Saya tahu MBK Pos itu awal saya di sini ngelamar di sini saya tahu dari Glints Pak. Dari siapa? Di Glints. Di Glints. Ya. Oke, dari terus Glints. saya nyari juga di Instagram, ternyata ada kan di Instagram. Terus saya lihat di webnya, ternyata juga ada di webnya gitu. Cuman di YouTube-nya baru sedikit ya waktu itu. Jadi hari ini kita bikin suara MBK Pos biar bagaimana teman-teman MBK Pos tuh bisa bersuara. Selama ini kan hanya di balik meja. Dan sekarang kita bisa menayangkan sudah kamu edisi kedua di dalam podcast kita di Suara MBK Pos. Kapan kamu mulai suka dengan dunia jurnalistik? Saya sih mulai suka dunia jurnalistik itu dari saya SMK. Jadi saya tuh SMK tuh sebenarnya ngambilnya multimedia Pak, karena awal itu saya suka banget ngedit video gitu. Terus saya kuliah itu ngambil jurusan ilmu komunikasi. Tapi peminatan saya itu di broadcasting gitu. Jadi saya suka jurnalistik tuh karena menurut saya ada aja hal yang baru yang saya dapatkan nantinya gitu loh Pak. Jadi setiap harinya pasti ada aja hal baru yang bisa didapatkan. Dunia broadcasting dengan dunia jurnalistik sebenarnya nggak jauh berbeda. Narasi, copywriting, kemudian semuanya bisa disatukan menjadi satu vlog video. Bisa juga menjadi videografer yang luar biasa. Dia contohnya kayak kita ini di Suara MBK Pos. Karena kalau nggak ada narasinya, kita bagaimana untuk bisa menentukan permasalahan yang ada sekarang. Nah, di dunia jurnalistik itu apa tantangan yang paling berat menurut kamu dibanding dengan dunia edit atau di dunia videografer? Kalau menurut saya di jurnalis itu yang paling terberat itu nyari narasumber, terus kita harus mencari dulu nih berita ini tuh benar-benar fakta atau cuman hoax gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu. Jadi kita harus mendalami dulu gitu. Artinya kan gini, harus mendalami ini fakta atau hoax. Karena sekarang kan dunia jurnalistik juga mengatur kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kode etik jurnalistik juga harus ada, apalagi SOP perusahaan persnya sendiri juga ada. Nah, terkadang kan mengimbangin ini ya. Kamu lebih senang menulis, mendapatkan berita kumpulan atau berita yang langsung kita wawancara dengan narasumber? Sebenarnya sih suka dua-duanya ya Pak, karena kalau dari narasumber sendiri tuh kita kayak punya
punya gimana ya, punya tantangan sendiri untuk challenge-nya besar gitu iya, ya. karena kan kita juga berhadapan langsung, terus juga kita pasti juga kadang suka apa nih yang harus kita bahas gitu, jadi kita harus nyiapin materinya juga gitu. Kalau dari berita-berita lain kan kita juga harus mencari fakta-faktanya, apakah ini berita benar atau hoax atau gimana gitu. Jadi, dan jangan sampai juga kita ngambil beritanya tuh dari plafon yang kurang-kurang istilahnya nggak terkenal, ya. Dan tidak bisa berimbang juga. Tapi kan seorang jurnalistik itu sudah memiliki intelijensi, ini berita hoax atau tidak, karena kan sehari-harinya dia udah tahu nih 5W1H-nya. Sehingga apa? Masa sih berita contohnya permasalahan ekonomi yang sekarang bermasalah dengan ini. Kan juga kita harus tahu ekonomi yang kemarin yang dikeluarkan oleh kebijakan oleh pemerintah itu seperti apa. Ya, jadi kan harus begitu kan dari kita harus lihat dari sisi iya. itu. Karena gini, dunia jurnalistik ini kan luas sekali ya. Kamu sepakat nggak sih Yurika? Sepakat. Sangat luas. Jadi sekecil apapun bisa jadi narasi. Tapi kalau narasinya tidak berbobot, bagaimana caranya kamu bisa mendongkrak narasi ini bisa berbobot? Apa caranya? Ya, kita harus cari tahu dulu sih Pak sebenarnya, kayak dari mengulik fakta-faktanya dulu. Jadi nanti biarin beritanya itu pas gitu loh Pak, kayak padat, terus faktanya ada, terus juga ini tuh berita benar-benar adanya gitu. Jadi kita sebagai jurnalis nggak boleh menyebarkan berita yang betul sekali. Gitu sih, Pak. Jadi yang paling penting esensinya sebenarnya kalau kita ke narasumber itu dari mulai awal sampai akhir bisa kita susun. Tapi kalau kita mengadopsi pemberitaan dari sahabat-sahabat kita yang lainnya, ini beritanya hanya dilihat dari ujung sampai akhir. Nah, tapi kalau kita melaksanakan kegiatan dengan wawancara, kamu pernah nggak sih berkeinginan gini ya? Bagaimana sih cara mewawancarai step by step itu untuk mewawancarai seseorang pada saat kita anggap aja investigasi masalah narasumber tersebut diduga adanya keterlibatan masalah tindak pidana korupsi. Apa yang mesti harus kamu siapkan dan apa yang mesti harus kamu hindar? Kalau saya sih sebelumnya pernah ya Pak, kayak mewawancarai kayak gitu. Jadi itu pertama tuh saya harus baca dulu nih apa yang riset isu yang akan saya bawakan untuk saya tanyakan kepada narasumber. Jadi setelah saya riset isu, saya biasanya buat pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan apa yang akan saya ajukan ke narasumber. Setelah itu kan kita pasti wawancara dong Pak. Habis wawancara baru kita tulis apa yang hasilnya gitu Pak. Baru nanti kan dikirim lagi kan ke pihak redaksi. Ya. Jadi redaksi akan digodok, redaktur juga akan menentukan headline newsnya ini atau seperti apa. Nah, saya pernah bicara dengan sahabat kamu yaitu Prisa. Prisa mengatakan begini, dalam dunia jurnalistik, bagaimana caranya? Saya tanya sama Prisa, bagaimana caranya kamu menghindari hal-hal yang menjaga diri kamu terhadap narasumber tersebut? Menurut kamu seperti apa? Kamu menghindari agar keamanan dan kenyamanan jiwa kita seorang jurnalis itu terjaga akibat masalah narasumber. Itu kan sering terjadi. Antara bentrokan dengan narasumber dengan wartawan, kemudian sampai kameranya, terkadang sampai fisik, sampai apapun. Nah itu bagaimana kiatnya kamu biar supaya teman-teman kita yang masih ingin belajar di dunia media itu tetap terus semangat. Bagaimana caranya kamu menghindari agar kamu tidak terjadi seperti itu? Kalau saya sendiri sih cara menghindarinya itu kita pasti sebelumnya kalau biasanya kayak gitu punya janji sih Pak, biarin apa tuh namanya, jadi kita nggak akan kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak kita wawancara langsung yang banyak wartawan gitu, itu emang challenging sendiri sih. Jadi kayak, berarti kalau misalnya kita lagi rame-rame itu challenging. Wah itu kan pasti geser-geseran chaos ya. Tapi kalau misalnya kita investigasi ke narasumber yang dituju oleh perusahaan media, itu biasanya benar-benar harus berhati-hati ya. Jadi dari mulai pertanyaan, kemudian dari case kasusnya, kemudian dari mulai permasalahannya dia, sehingga dia terlibat menjadi narasumber untuk berbicara di depan media kita, dan otomatis itu yang menjadi biasanya dia tidak suka diganggu di dalam dunia jurnalistik. Nah, kamu pernah nggak sih mengalami di MBK Pos, terkadang berita kamu itu nggak pernah naik? Ya, ada sih Pak. Berapa kali pernah terjadi? Ya beberapa kalinya saya kurang perhatiin sih Pak. Cuman ya menurut saya mungkin saya harus lebih lagi sih Pak untuk mencari isu yang benar-benar pas gitu Pak. Tapi gini loh, saya ngelihatnya kan gini, dalam pemberitaan itu
antara judul dengan isi itu mesti sama. Ya. Kemudian polarisasi terhadap pemberitaan, kemudian tulisan itu juga mesti harus berimbang. Seorang jurnalistik itu terkadang agak aneh gitu loh ya. Agak aneh itu menurut gini. Antara perusahaan dengan jurnalistik itu nggak pernah nyambung sebenarnya. Kamu harus yakin dan percaya itu. Karena bagaimanapun juga media itu bisnis, ya. Tadi saya ngobrol sama Eci sebagai PO-nya kita, PS over-nya kita di MBK Pos. Dia mengatakan saya sepakat Pak kalau misalnya media itu memang tetap harus ada bisnisnya, karena nggak mungkin bisa hidup kalau misalnya stafnya semua seperti itu. Terus saya bilang begini sama Eci, kamu sepakat nggak kalau media itu tetap harus independen tapi tetap harus bisnis? Nah, kalau kamu sendiri ada nggak jawaban yang berbeda dari Eci? Apakah media itu bisnis? Kamu sepakat apa tidak? Sepakat sih Pak, karena harus dikembangin juga, harus jadi bisnis, biarin muter gitu. Oh, jadi karena kita menjual pemberitaan, kemudian menjual informasi dan sosialisasi, dan kita juga memang harus tetap hidup. Iya. Oh, berarti kamu tetap sepakat sama Eci bahwasannya media itu adalah bisnis. Bisnis itu mesti memang harus dikembangkan, sehingga orang menarik melihat kita dan bisa pasang iklan di tempat kita ataupun pasang artikel di tempat kita. Nah, kamu sepakat lagi nggak sih? Media ini terkadang harus independen. Kamu sepakat nggak sih? Sepakat lah itu. Karena kalau nggak independen, kita juga otomatis kita bisa dibayang-bayangin dengan orang-orang mengatakan media kita ini seperti apa. Karena judulnya aja sudah MBK Pos, media berantas korupsi. Apa yang membuat kamu tertarik pada saat kamu melamar di media ini? Kan media kecil, online biasa gitu. Apa yang membuat kamu tertarik? Ya, saya tertarik ngelamar di sini karena dari fashion saya dulu, saya kan suka banget nulis Pak. Jadi pas lagi ada lowongan di sini kayak wah ini bisa jadi mengembangkan lagi untuk saya untuk belajar, berkarir, segala macam. Untuk belajar, berkarir, menjadi portofolio tulisan dan kemudian tetap akhirnya mendapat teman-teman yang sangat luar biasa ya juga. Dan akhirnya bisa saling menutupi. Tuh. Dan gitu ya. Dan apalagi dapat pemberitaan yang kocak gitu kan. Jadi semuanya bisa berbicara nggak terasa, dan akhirnya wah ujung-ujung udah jam 5, jam 6, jam 7 pulang selesai. Pemberitaan sudah dinaikkan, semua udah berjalan. Contohnya udah hari ini semua udah clear up gitu loh. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan podcast di sore hari tidak melanggar dan waktu kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kamu seneng nggak sih dengan ada kegiatan podcast Suara MBK Pos? Seneng lah Pak, kita bisa menyuarakan jadi. Kita bisa menyuarakan ya kan. Kamu suka di rubrikasi apa sih? Kalau aku sendiri di politik sih Pak. Di politik, kamu lebih kuatnya di politik. Tapi saya sih ngelihatnya sih beberapa kemarin ya. Saya pernah ngobrol sama sekretaris redaksi, Arti. Kalau dilihat dari KPI ya, contohnya kemana sih pemberitaan yang cocok untuknya Frise, kemudian kamu, kemudian Zen gitu ya. Kemudian saya ngelihat globalnya tuh gini. Masing-masing kalian tuh punya esensi tersendiri. Karena saya ngelihat kalian tuh punya looks, ya, punya keinginan atau punya kemauan yang sangat berbeda, tapi kalian bisa mengumpulkan suatu niat yang sama, sehingga warna-warninya MBK Pos ini sekarang tuh juga semakin hari. Awalnya kan apa sih ini? Ya kan, benar nggak sih? Apa sih ini? Tapi lama-lama dengan adanya sentuhan-sentuhan kita berdiskusi lama-lama, perdebatan kita, akhirnya Arpi mengatakan, tahu nggak sih Pak, ini Eureka itu bisa menyelesaikan berita dengan posisi waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Makanya saya bilang, oke, saya bilang begitu. Tapi kan saya belum tahu. Dan hari ini saya baru tahu kalau kamu tuh senang di politik. Selain politik, apa yang kamu senang? Selain politik, hukum, ekonomi juga. Politik, hukum, dan ekonomi. Kalau kayak lifestyle gitu agak sedikit kurang ya. Karena memang emang orang tuh berbeda-beda. Kamu udah merasa belum sih jurusan yang kamu ambil sekarang ini udah sesuai dengan apa yang kamu udah menjadi fashion kamu? Merasa sih Pak, karena kan dari awal aja saya udah target saya di sini. Oh, berarti saya pas banget gitu. Kerjaan saya sebelumnya juga pas banget gitu. Jadi saya gini. Jadi berimbang ya. Jadi dari awal, kemudian kamu SMK, kemudian kamu masuk di multimedia di kuliah, kemudian dan broadcasting, kemudian sampai sekarang kamu menulis gitu, dan itu kayaknya jenjang karir kamu tuh memang disesuaikan gitu. Jadi kamu nggak keluar jalur. Kecuali jadi ini ya, jadi pekerja jadi bos Indomaret. Nah gitu itu baru ya beda ya. Beda, Pak. Ya kan gitu. Kamu asli Jakarta? Aku Jakarta. Asli Jakarta. Berarti asli Betawi. Enggak. Jadi apa? Mamaku sama papaku enggak
Enggak orang Jawa. Jawanya Jadi, aslinya dari mana? mamaku Wonogiri. Wonogiri, terus papa? Jogja. Bapak Jogja. Iya, Berarti Wonogiri dan Jogja itu nggak jauh beda. Ya tapi udah pada lama di Jakarta. Oh, jadi memang udah lahir? Nggak apa-apa. Itu kampung kan nggak boleh dilupakan. Gitu. saya Ya kan? lahirnya di Jakarta. Ya, nanti jadinya. sekali-sekali saya kirim aja kamu ke Wonogiri dan ke Jogja, ambil liputan berita tentang budaya. Tapi budaya politiknya di sana kayak apa? Kan bisa jadi itu ya. 3 hari cukup kali ya. Gitu. Jadi wartawan itu menurut kamu di dalam impian kamu tuh apa sih? Ya harus independen sih Pak, wartawan. Arti wartawan menurut kamu independen? Selain independen apa? Harus jujur juga, terus mengungkapkan berita yang fakta gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi wartawan itu adalah independen, kebersihan hati, Lugas. nur cahaya, kemudian kalau implementasinya baru ada lugas, tegas, dan jujur. Jadi intinya adalah wartawan itu adalah cahaya, ya kan? Kamu sepakat nggak sih? Sepakat. Sepakat ya. Wartawan itu adalah cahaya. Yurika, terima kasih. Kita udah bincang hari ini di Suara MBK Pos. Mudah-mudahan kamu terus akan menulis menjadi penulis yang lebih baik lagi. Amin. Dan MBK Pos di tangan kalian memiliki warna-warni dan kita tetap terus berkolaborasi dan kita bisa bekerja sama bagaimana MBK Pos ini bisa tetap terus terbit dan tayang sampai Allah yang menentukan. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, terima kasih teman-teman Suara MBK Pos. Saya hari ini sangat senang berbicara dengan Yurika, seorang wartawan MBK Pos, yang mana beliau mengatakan wartawan itu adalah nur cahaya, yaitu suatu titik yang bisa mengembangkan semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang lainnya bersama teman-teman MBK Pos yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.